Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Makhluk mungil yang satu ini sangatlah sempurna. Walau kecil banyak diremehkan, ia luar biasa. Dalam setiap detik mampu mengepakkan sayapnya 500 kali. Matanya terdiri dari 5.000 lensa berbentuk segi 6 dengan struktur bulat untuk membentuk bidang penglihatan yang jauh lebih besar, sehingga memungkinkan melihat bagian belakang tubuh. Dengan demikian memberinya keunggulan atas musuh-musuhnya. Ia adalah lalat. Keunggulan lain dari lalat juga dijelaskan dengan jernih oleh Rasulullah SAW. Praktis saat itu belum dipahami secara sempurna, sampai perkembangan ilmu dan teknologi membantu membuktikan kebenarannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat jatuh di tempat minuman salah satu kalian, maka tenggelamkanlah ia keseluruhannya, baru kemudian lalat itu dibuang. Karena sesungguhnya dalam salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. Rawahul Bukhari. Dalam kitab Az-Zuhud, Imam Ahmad bin Hambal bercerita kisah inspiratif tentang lalat. Ia menulis sebuah riwayat dari Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula laki-laki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Para sahabat yang bingung kemudian bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Ada dua orang lelaki, jawab Rasulullah, yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu, melainkan dia harus berkorban memberikan sesaji sesuatu untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua lelaki itu, berkorbanlah. Ia mengatakan, berkorbanlah walau hanya dengan seekor lalat. Orang tadi kemudian menangkap lalat dan mengorbankannya. Karena pengorbanannya tersebut, mereka pun membolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan. Karena sebab itulah ia masuk neraka. Maka kemudian memerintahkan satu orang lagi untuk berkorban serupa seperti yang sebelumnya. Berkorbanlah. Ia pun menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka pun memenggal lehernya. Karena itulah ia masuk surga. Demikianlah keadaan dua orang manusia yang nasibnya berbeda, karena salah satunya berujung di neraka selama-lamanya, dan yang lainnya berujung di surga selama-lamanya. Padahal keduanya sebelumnya adalah sama-sama seorang muslim. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasyaihul Ibad menuliskan kisah seseorang yang berjumpa Imam Al-Ghazali dalam sebuah mimpi. Imam Al-Ghazali adalah ulama abad pertengahan dengan reputasi keiliman yang tak diragukan. Bagaimana Allah memperlakukanmu? Tanya orang tersebut. Imam Al-Ghazali lantas menceritakan bahwa saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia ditanya bekal yang harus diserahkan kepada Allah. Ia kemudian mengatakan dengan menyebut satu persatu seluruh prestasi ibadah yang pernah ia jalani di kehidupan dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak itu semua. Aku, Allah, menolak itu semua. Ternyata Allah menampik berbagai amalan Imam Al-Ghazali, kecuali satu kebaikannya ketika bertemu dengan seekor lalat. Suatu saat Imam Al-Ghazali tengah sibuk menulis kitab, hingga seekor lalat mengusiknya. Lalat usil ini haus, dan tinta di depannya menjadi sasaran minumnya. Sang imam yang merasa kasihan lantas berhenti menulis untuk memberi kesempatan si lalat melepas dahaga dari tintanya itu. Masuklah bersama hambaku ke surga, kata Allah kepada Imam Al-Ghazali dalam kisah mimpi itu. Kisah di atas merupakan tamparan bagi siapa saja yang membanggakan pencapaiannya dalam beribadah dan beramal soleh. Allah lah yang menentukan dan mengetahui yang sebenarnya. Segenap prestasi ibadah dan kebenaran agama yang disombongkan bisa jadi justru bertolak belakang. Maka janganlah pernah menyepelekan amal kebaikan walaupun kecil. Demikian juga dengan keburukan, meski kita anggap kecil, karena bisa saja hal itu menjerumuskan orang ke neraka. Nah, sebelum jauh melangkah, lebih arif jika kita bersedia menyempatkan waktu mengukur dengan kisah lalat yang satu ini sebagai tolok ukur. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.